orang tua kita belum tentu ngerti soal mental health. Entah kenapa akhir-akhir ini di sekitar aku tuh banyak banget yang punya masalah antara mereka dengan orang tuanya. Jadi hubungan mereka tuh nggak harmonis gitu. Tapi sebagai orang yang pernah mengalami hal yang sama, aka aku juga pernah mengalami punya masalah dengan orang tua dan hubungan aku dengan orang tua yang buruk. Di sini aku akan ngasih beberapa tips untuk kalian supaya kalian bisa lebih cepat pulih dan kalian cepat punya relasi yang baik dengan kedua orang tua kalian. Sebelumnya aku mau ngucapin I feel you. Aku ngerasain apa yang kalian rasain. Mungkin kalian dulu ngerasa diabaikan, ngerasa dibanding-bandingin sama orang tua kalian, ngerasa tidak dipenuhi dengan kasih sayang. Tapi yang pasti aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa orang tua kita itu tidak seperti kita di masa sekarang ini. Maksudnya adalah orang tua kita mungkin tidak berkesempatan seperti kita berpendidikan, kemudian mengakses ilmu parenting dengan mudah, sehingga cara mereka membesarkan kita itu adalah cara turun-temurun yang mereka tahu dari kedua orang tuanya, dari nenek kakeknya, dari leluhur mereka pokoknya. Jadi tips yang pertama yang harus kita lakukan adalah memaklumi bahwa mereka tidak bisa mengakses dengan mudah ilmu parenting, ilmu pendidikan, bahkan tidak seperti kita yang bisa sekolah tinggi, kemudian mungkin ilmu agama yang mereka dapat juga sedikit. Jadi sehingga mereka membesarkan kita dengan penuh kekurangan. Di sisi lain, kita juga perlu merasa untuk didengarkan. Kita juga perlu menuangkan rasa yang kita punya atas luka-luka yang mungkin orang tua kita tidak sengaja mereka torehkan ke kita. Sehingga kita juga perlu bercerita kepada orang yang kita rasa bisa mengerti kita. Kalau kalian merasa bahwa semua orang tidak netral, semua orang tidak mengerti sama kita, maka carilah psikolog untuk mendengarkan kita, untuk mendengarkan kalian, dan juga memberitahu bagaimana cara kita mengolah rasa yang kita punya, sehingga rasa-rasa yang kita punya itu tidak tumbuh menjadi dendam. Itu tadi tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah aku hiatus dari media sosial dan juga dari bukan hubungan ya. Aku juga menjaga jarak antara aku dan orang tuaku. Tetapi aku juga memilih perantara dari keluargaku untuk menjembatani aku dan orang tua. Jadi aku ngasih tahu ke perantara itu, untuk perantara aku ini memberitahu ke orang tuaku bahwa aku sedang hiatus dari permedia sosialan dan juga aku sedang menjaga jarak dari orang tuaku karena aku punya lukanya tuh ini begini begitu. Jadi aku menceritakan luka yang aku rasa lewat perantara keluargaku ini, karena kalau tidak dijembatani, tidak ada perantara antara kita dengan orang tua nggak akan tahu kalau kita punya luka, dan kita juga akan jadinya kesal sendiri, ngerasa orang tua harus ngerti, tapi kan orang tua nggak bisa, bukan cenayang gitu loh yang bisa menerawang isi pikiran kita tanpa kita kasih tahu. Tapi aku tahu itu nggak akan mudah, karena aku juga butuh waktu 2 tahun untuk memulihkan segala luka, untuk memulihkan diri dari bipolar, sehingga dalam waktu 2 tahun itu aku benar-benar menghilangkan semua rasa dendam. Aku memaafkan semua orang yang aku rasa telah melukai diri aku, termasuk orang tua aku, sehingga setelah 2 tahun aku kembali menemui orang tua aku, dan setelah 2 tahun itu aku benar-benar nggak punya rasa marah, nggak punya rasa dendam sama orang tua aku. Pokoknya aku benar-benar memaafkan mereka, ya bersih aja gitu, tanpa seperti dulu, tanpa ngerasa berpikir bahwa mereka tuh menyakiti aku dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran itu sudah tidak ada lagi. Tapi memang butuh waktu 2 tahun sampai aku benar-benar pulih dari semua luka itu. Jadi intinya kalau kalian ngerasa kalian butuh waktu untuk beristirahat, kalian butuh waktu untuk menjaga jarak dulu dari orang tua atau dari keluarga kalian yang merasa kalian tersakiti oleh mereka gitu ya, nggak apa-apa, take your time, silakan beristirahat sejenak dari menemui mereka. Bahkan aku dapat saran dari psikologku bahwa nggak apa-apa kalau kamu mau beristirahat untuk menemui mereka dulu, untuk memulihkan lukamu sejenak. Nggak apa-apa gitu, take your time, tapi jangan sampai memutuskan silaturahim karena agama tidak memperbolehkan itu. Jadi bagaimanapun juga orang tua adalah orang tua yang harus kita hormati, yang harus kita sayangi, yang harus kita berbakti kepada mereka, sehingga kita tidak boleh memutuskan silaturahim kepada mereka. Jadi semoga seuprit tips dari aku ini nyampe kepada kalian yang sedang punya relasi yang buruk antara diri kalian dengan orang tua kalian. Semoga kalian juga bisa
mungkin ngikutin tips yang aku lakukan, atau mungkin kalian juga bisa konsultasi segera dengan psikolog supaya kalian cepat-cepat pulih dari luka kalian, dan sehingga apapun yang orang tua lakukan, kita bisa berlapang dada, bisa menerima kekurangan mereka, dan bisa tetap mendoakan mereka supaya mereka dapat hidayah dan berlaku baik gitu ya. Kita bisa saling berkasih sayang kembali dengan orang tua kita gitu. Aku doakan semoga kalian tidak berlama-lama punya relasi yang buruk dengan orang tua. Semoga kita semua jadi dapat pahala yang banyak ketika kita dikasih ujian. Mungkin ujian kita dari orang tua kita gitu ya. Semangat!